Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menggerebek rumah produksi sabun cair palsu di Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi yang beromset miliaran rupiah. Petugas menyita sabun cair merek terkenal yang dipalsukan dan siap dipasarkan secara online. Berita selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perilaku tidak etis yang dilakukan Gus Elham yang viral karena mencium anak-anak perempuan saat berdakwah harus dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan moralitas yang dianggap masalah bersama. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan kedekatannya dengan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah, Abdullah II bin Al-Hussein. Sebagai informasi, Raja Yordania mengunjungi Indonesia pada Jumat 14 November 2025. Keduanya sempat menaiki helikopter bersama. Momen tersebut diabadikan dalam foto yang diunggah Prabowo dalam akun Instagram pribadinya @prabowo. Dalam unggahan itu, keduanya terlihat duduk berdampingan di dalam helikopter bertuliskan Republik Indonesia. Kepala negara terlihat mengenakan baju safari dengan kacamata hitam, sedangkan Raja Abdullah II mengenakan seragam militer Yordania. Tak cuma itu, keduanya juga menyaksikan kolaborasi demonstrasi drone antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania pada hari yang sama. Demonstrasi bertema kontra terorisme tersebut digelar di lapangan tembak Brigif 1 Parako, Korps Pasgat, Jakarta. Sebelum keduanya bertolak ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk mengantar Raja Abdullah II meninggalkan Indonesia, acara diawali dengan atraksi pencak silat merpati putih, dilanjutkan atraksi bela diri TNI. Sebagai uji kemampuan prajurit di berbagai medan tempur dan ditutup dengan demonstrasi drone. Usai pertunjukan, Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada para prajurit dan menyalami personel TNI serta AB Yordania. Setelah itu, keduanya meninggalkan lokasi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Anggaraka Prabowo, serta delegasi Yordania. Diketahui Indonesia dan Yordania telah melaksanakan berbagai kegiatan kolaboratif.
Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait kontroversi perilaku pendakwa asal Kediri, Jawa Timur Elham Yahya Lukman atau Gus Elham. Belakangan Gus Elham menjadi viral setelah beredarnya video-video yang memperlihatkan dirinya menciumi anak-anak perempuan ketika berdakwah. Menak Nasaruddin Umar mengatakan segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan moralitas harus dihadapi sebagai masalah bersama. Ia mengingatkan bahwa siapapun, tanpa terkecuali, wajib menghindari tindakan yang tidak etis. Karena dampaknya tidak hanya mengenai pelakunya, tetapi juga dapat mencoreng nama lembaga atau komunitas tempatnya bernaung. Kendati demikian, Nasaruddin meminta publik tidak mengeneralisasi kasus tersebut sebagai gambaran seluruh institusi keagamaan. Menurutnya, persoalan seperti ini harus dipandang sebagai kasus individu dan ditangani secara khusus sesuai konteksnya. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Agama terus berupaya memastikan lingkungan pendidikan dan keagamaan menjadi ruang yang aman. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pembentukan tim pembinaan pesantren yang berfungsi sebagai forum bersama para pimpinan pesantren untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan di lembaga pendidikan. Setelah videonya menuai kecaman luas, Gus Elham menyampaikan permintaan maaf. Ia beralasan bahwa anak-anak dalam video tersebut berada di bawah pendampingan orang tua dan merupakan peserta rutin kegiatan pengajiannya. Kediri, 11 November 2025, jam 14.00 WIB. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, media sosial dihebohkan oleh cuplikan saat Gus Elham mencium sejumlah anak perempuan di atas panggung saat pengajian. Adegan tersebut disambut tawa jemaah yang menimbulkan kekesalan publik karena dinilai tidak pantas.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut seluas 5,8 hingga 6,4 juta kilometer persegi dituntut memiliki kemampuan maritim yang kuat untuk menjaga kedaulatannya. Upaya memperkuat sektor tersebut terus dilakukan melalui pengembangan industri pertahanan dalam negeri, termasuk PT PAL Indonesia yang kini menjadi salah satu pilar strategis dalam pembangunan kekuatan maritim nasional. Peluang penguatan itu semakin terbuka setelah pemerintah Rusia menyatakan kesediaannya menjalin kerjasama komprehensif di bidang teknologi maritim dengan Indonesia. Pernyataan kesiapan Rusia itu diungkapkan penasihat Presiden Federasi Rusia, Patrushev Nikolai, saat ia bersama delegasi Dewan Maritim Federasi Rusia melakukan kunjungan ke PT PAL di Surabaya pada 5 November 2025. Dalam kunjungan itu, ia menyampaikan bahwa Rusia siap membuka akses transfer teknologi kapal perang yang dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia, sebagaimana dikutip dari situs resmi PT PAL. Delegasi Rusia juga hadir bersama pejabat terkait dari pemerintah Indonesia untuk membahas arah kerjasama yang selaras dengan prioritas sektor maritim dalam RPJMN 2025 hingga 2029. PT PAL Indonesia menilai kunjungan ini sebagai momentum penting untuk memperluas kolaborasi strategis, termasuk dengan pengembangan industri maritim, penguatan rantai pasok, sumber daya manusia, serta sistem digital. CEO PT PAL, Kaharudin Jenot, menyampaikan bahwa perusahaan membutuhkan kemitraan jangka panjang untuk pengembangan teknologi kapal perang, kapal komersial, serta energi maritim terbarukan, dan melihat potensi besar kolaborasi tersebut dengan Rusia. Pertemuan itu juga membahas peluang kerjasama dalam sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir bersama Rosatom, perusahaan nuklir asal Rusia. Selain aspek teknologi, kedua pihak menjajaki penguatan sumber daya manusia melalui program vokasi, pelatihan teknis, dan magang industri dengan tujuan membuka ruang transfer pengetahuan bagi generasi muda maritim Indonesia. Rusia sebagai negara dengan kemampuan teknologi maritim yang maju dinilai dapat memberi nilai strategis bagi Indonesia yang berada di jalur perairan internasional penting. Dengan situasi keamanan kawasan yang terus bergerak dan kebutuhan modernisasi alutsista yang mendesak, tawaran transfer teknologi kapal perang dari Rusia menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan kekuatan sekaligus kemandirian maritimnya. Sosok make-up artis asal Lombok Tengah, Denny Apriyadi Rahman, yang dijuluki Sister Hong, tengah menjadi sorotan. Setelah cukup lama menutup diri karena tekanan dan hujatan, Denny Apriyadi atau Dea Lipa kini muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi. Pria 23 tahun itu membantah tuduhan bahwa ia menyamar sebagai perempuan dan terlibat perilaku menyimpang seperti yang ramai disebarkan sejumlah akun. Denny diketahui hidup dengan keterbatasan pendengaran sejak kecil.
Meski begitu, ia menekuni profesi sebagai penata rias pengantin yang ia pelajari secara otodidak melalui media sosial. Dalam keterangannya, Denny mengaku sangat tersakiti oleh penyebaran foto dan fitnah yang mengaitkannya dengan sosok Sister Hong. Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat maupun ketertarikan untuk menyamar sebagai perempuan. Dalam klarifikasinya, Denny juga menceritakan masa kecil yang berat. Orang tuanya bercerai ketika ia masih membutuhkan peran ayah dan ibu, lalu keduanya bekerja ke luar negeri. Adalah orang yang sedang berproses sebagai penyintas disabilitas, sebagai anak muda yang tumbuh tanpa banyak bimbingan, dan sebagai seseorang yang sedang berusaha memperbaiki diri. Saya sangat bersyukur karena dalam masa sulit ini keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengenal saya tetap mendampingi dan memberi saya kekuatan. Mereka membantu saya untuk tetap tenang agar saya bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Denny mengaku ingin kembali bekerja secara normal untuk menopang hidupnya. Ia juga berjanji meninggalkan penggunaan hijab yang selama ini ia kenakan setelah merasa tertekan secara mental dan spiritual akibat viralnya kasus tersebut. Meski sejumlah pekerjaannya terhenti karena fitnah yang beredar, Denny bersyukur karena masih mendapat dukungan orang terdekat yang tahu kondisi sebenarnya. Dan tentu ada informasi yang teman-teman terima ini Upacara hajat dalam Jumenengan dalam Nata Bina Yangkare digelar untuk mengumumkan Hamangkunegoro sebagai pewaris tahta Keraton Surakarta, menggantikan ayahnya Pakubuwono XIII yang telah wafat. Prosesi Jumenengan diawali dengan upacara khusus di dalam Ageng Prabesuyasa yang berada di dalam kompleks Kedaton sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini tertutup bagi media. Setelah itu, Pakubuwono XIV Purbaya keluar dari keraton melalui Kori Kamandungan menuju Siti Hinggil, diikuti para sentono, abdi dalam, dan tamu undangan. Di Siti Hinggil, putra bungsu Pakubuwono XIII berdiri di bangsal manguntur tangkil dan mengucapkan sabda dalam.
Salah satunya menyatakan pengangkatan Gusti Purbaya sebagai Sri Susuhunan di Keraton Surakarta Hadiningrat. Setelah prosesi sabda dalam, Gusti Purbaya menerima ucapan selamat dari para tamu undangan. Upacara kemudian ditutup dengan kirap jumenengan, di mana Pakubuwono XIV menaiki kereta Kiai Garuda Kencana dan mengelilingi Keraton Surakarta. Arak-arakan kirap jumenengan melalui rute yang sama seperti yang digunakan saat kirap malam 1 Suro. Beberapa warga Solo dan sekitarnya yang menyaksikan jalannya kirap menyatakan senang melihat raja baru. Meski konflik keraton kembali muncul karena adanya 2 calon raja lain, masyarakat berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, karena semua pihak masih tergolong keluarga. Ini adalah salah satu dari proses dalam kaitannya dengan dalam itu melalui pertama inisiatif nama, kemudian pernyataan, yang kemudian pengukuhan baru saja. Nah ini deklarasinya, ya bahasa sekarang kan kepada masyarakat mengumumkan. Jadi tadi untuk prosesi di dalam seperti apa berjalannya? Prosesi yang di dalam itu nios saking dalam ageng fokus, kemudian menuju Paras, menuju ke Gatan Pangerap sampai Pendopo 1 Paras, dari Pangerap yang ke sini terus sampai ke Bangka Semangati, sampai menuju tinggi bangsa Manungkur Tangge untuk menyampaikan pengukuhan deklarasi terkait banyaknya VIP. Sri Susuhunan Pakubuwono 14. Kita lumayan merinding sih, karena kalau di Klaten kan nggak ada acara seperti itu, jadi ya merinding aja, kayak ternyata ya kejawennya masih kental gitu loh, ternyata budaya seperti ini masih kental di sini. Kalau dari FYP di media sosial taunya Hanggabaya kalau nggak salah, tapi ini yang Purbaya yang muda. Oh gitu. Cuma tahu kalau ada 2 kubu ya, tapi nggak terlalu mengikuti. Baik itu aja. Nanti coba ya, nanti dilihat ke depannya bagaimana. Ya saya ya senang lah rasanya, ada setelah meninggalnya raja yang sebelumnya ini diangkatlah putra raja, ya kita tinggal saja menyengkuyung gitu saja. Semoga saja tetap rukun, itu kan juga saudara gitu aja, saling menghargai, saling menghormati, biar jadi rukun-rukun lah, biar. Pelaku penculikan balita Bilqis 4 tahun di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan, berinisial SY 30 tahun, diduga telah menjual 3 anak kandungnya. Dugaan tersebut muncul dari pengakuan salah satu anak SY yang ikut diamankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Makassar. Kepala DP3A Makassar Ita Isdiana Anwar menjelaskan bahwa saat pihaknya mengamankan 2 anak SY, anak berusia 9 tahun itu mengungkapkan masih memiliki 3 adik yang telah dijual oleh pelaku. SY diketahui memiliki 6 anak, di mana anak pertama telah meninggal. Anak kedua dan ketiga saat ini diamankan di rumah aman
UPTD PPA Makassar. Sementara anak keempat, kelima, dan keenam diduga telah dijual oleh SY. Ita menyebutkan bahwa usia 3 anak yang diduga dijual masih di bawah 5 tahun. Terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, masing-masing berusia 4, 3, dan 2 tahun. Pihak DP3A masih melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan ketiga anak tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Suyana menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menerima informasi dengan penjualan 3 anak SY dari UPTD PPA Makassar. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut juga dikonfirmasi oleh pelaku dan pihak kepolisian saat ini tengah mendalami pengakuannya serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota menggerbek ke rumah produksi sabun cair palsu di Kafling Korolus, Kampung Sawah, Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi, Kamis malam 13 November setelah menerima laporan dari konsumen. Petugas mendapati sejumlah pekerja sedang membuat dan mengemas sabun palsu ke dalam jerigen. Seorang wanita berinisial ROH ditetapkan sebagai tersangka, pemilik dan pencetus ide home industri tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan, tersangka awalnya menjual sabun cair tanpa merek, namun kurang laku. 4 bulan terakhir, ia mencetak merek terkenal pada produknya dan menjualnya secara online dengan omset mencapai 1 miliar rupiah. Ketua RT setempat mengaku tidak mengetahui aktivitas pembuatan sabun, hanya mengetahui pelaku memiliki usaha sablon. ROH terancam pasal 62 ayat 1 Jungto pasal 8 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Kasus ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Ini home industry, karyawan cukup banyak, kurang lebih 20 orang. Kemudian kalau yang di puluhan jerigen ada di dalam, nanti sama-sama akan kita lihat. Dan juga ini ada
mesin cetak daripada merek yang digunakan, pemasaran menggunakan e-commerce ini melalui online. Ini memang pelaku awal mulanya memang pernah membuat sendiri, dipasarkan ke tetangga-tetangga, kemudian juga melalui online, tetapi karena tidak ada merek, jadi tidak laku dan juga kemudian di blacklist oleh penjualan online tersebut. Kemudian dia mulai menjiplak dengan merek-merek tertentu yang memang digunakan seperti itu. Pak, terungkapnya seperti apa Pak kasus ini Pak? Informasi dari masyarakat. Pak, sudah pengaduan dari masyarakat. Sudah berapa lama Pak beroperasinya Pak? beroperasinya? Ini kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Dalam waktu sebulan ini bisa Keuntungan berapa Pak? bisa berapa Pak untungnya dia? Kalau omset penjualan, kita tidak bicara keuntungan ya. Yeah. Omset penjualan kurang lebih sekitar 1 M. Pak, informasi dari masyarakat ini apakah ada yang dirugikan Ada yang terkait komplain penggunaannya atau Yeah. menyebabkan penyakit atau seperti apa Pak sebenarnya? Sementara masih kita dalami, tapi kalau sementara ini adalah karena yang digunakan ini berbeda. Jadi kan ada yang ini kan misalnya Rinso biasa menggunakan Rinso yang asli seperti ini, tapi kalau menggunakan ini berbeda ini ya, seperti itu. Total berapa produk Pak yang dipalsukan Pak? Ada Rinso, ada Molto, ada Sunlight. Pak, ini berapa orang Pak yang ditetapkan menjadi tersangka ini Pak? Ini masih pendalaman ya, karena kan kalau pelakunya satu, karyawannya ada sekitar 20-an. Kalau aktivitasnya ini memang malam sendiri apa pada siang sih Pak kalau misalnya? Karena di rumah, jadi mulai dari pagi sampai malam dia bisa beraktivitas. Pak, dia belajar dari mana sih Pak melakukan ini Pak, pemalsuan ini? Ya, ini masih kita dalami juga itu. Kalau bahan-bahannya dibeli dari mana? Bahan-bahannya dibeli dari toko-toko kimia yang ada di tempat kita. Pak, tersangkanya satu itu apa karyawan atau pemilik? Sementara dia yang pemilik. Pemilik. Inisialnya apa Pak? Perempuan atau laki-laki? Perempuan, inisial ROH. Pak, untuk pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan? Pasal disangkakan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A, E, F, dan H Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Sebelumnya saya nggak tahu ya Mas Mbak semuanya. Setahu saya kan dia selama ini di sablon. Untuk home industry ini kita sama sekali tidak tahu bahwa ada produksi yang sabun pencuci tangan itu kita nggak tahu. Tahu dari pihak reserse kemarin datang minta didampingi untuk menjadi saksi. Kalau untuk sabun cairnya sendiri ini berapa lama Pak? Kenapa? Sabun cair yang Bapak ketahuin, Pak RT tahu. Udah berapa lama? Kalau untuk produksi ini sekitar 4 bulanan ya, kalau nggak salah tuh. Karena setahu saya tuh selama ini dia di sini itu yang ada cuma sablon. Usaha sablon. Ini apa ya? Alat-alat komputer buat beli online. Kalau untuk home industri ini kita nggak tahu. Kalau berjualan di sini ya Pak? Ngontrak. Udah berapa lama? Kalau rumah tempat tinggal sendiri. Kalau untuk yang jadi usaha itu semuanya ngontrak. Dua-duanya ngontrak. Betul. Kalau tinggal di sini udah berapa lama dia Pak? 4 tahun lah. Karyawannya banyak Pak? Kalau yang saya tahu sih untuk sablon itu nggak banyak. Kalau yang untuk home industry ini saya juga benar-benar nggak tahu tuh. Sebagai ketua lingkungan sini memang benar-benar nggak tahu. Tapi kalau aktivitas ini tiap malam ada apa seperti apa Pak? Kadang sering mengganggu. Karena ini kan tertutup ya. Jadi saya nggak tahu pasti.
karena kan tertutup. Untuk kayak ini kan kita tadinya rumah ini kosong, baru dengar-dengar dikontrak baru sebulan. Kabarnya setiap hari selalu ramai Pak di sini Pak, aktivitasnya Pak, ya, kabar warga. Ya dari sablon itu, kita tahunya dari sablon. Dari sablon itu. Kalau untuk home industry kita sama sekali tidak tahu. Curigaan gitu ada nggak sih Pak? Nah, kalau kecurigaan itu sih kita pernah ya, saya warning kalau emang mau bikin home industri itu harus istilahnya perizinannya dilengkapin. Berarti dia sempat ngomong ada mau bikin home industry? Enggak. Karena omong warga. Oh, dia nggak punya izin dari Bapak. Itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.